Shalom saudara, GKM menyapa kita pada hari ini. Saudara, di bulan reformasi ini saya ingin mengajak kita kembali memikirkan ulang bagaimana kehidupan kekristenan kita selama ini. Kalau kita melihat kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya, apakah kehidupan kekristenan kita itu berbicara di tengah-tengah dunia ini? Apakah kehidupan kekristenan kita itu berdampak di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita membaca media, berita di media sosial yang berseliweran, kita bisa melihat betapa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya masalah krisis iklim, tetapi kita juga berhadapan dengan kemerosotan moral yang luar biasa. Kita tahu kasus kriminalitas semakin merajalela. Kita tahu banyak juga kasus masalah-masalah keluarga, perselingkuhan, KDRT. Bahkan kemerosotan moral itu pun juga terjadi di kalangan anak-anak sampai kepada remaja. Itu juga bisa kita lihat di media bagaimana berita perundungan di sekolah terjadi di mana saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat panggilan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, bukankah kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran itu dan dengan tekun dan setia memikul salib. Supaya apa? Hidup kita bisa kita gunakan untuk berperang melawan kegelapan dosa di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia, yaitu Kristus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu dipanggil untuk melawan kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi kita menyadari seringkali kita berhadapan dengan situasi yang tidak ideal, yang membuat kita lemah, yang membuat kita putus asa. Kalau kita berhadapan dengan hukum yang kadang buat kita tidak adil, kita merasa apatis, kita merasa marah dengan situasi politik yang mungkin hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Bagaimana kepentingan masyarakat luas? Kita merasa marah dengan kondisi dunia ini dan orang-orang di sekitar kita, dan pada akhirnya seringkali anak-anak Tuhan akhirnya bersikap sebaliknya. Anak-anak Tuhan akhirnya banyak yang diam, banyak yang tidak melakukan apapun, banyak yang akhirnya berdiam diri, mundur, bahkan berhenti untuk berbuat baik. Karena lelah untuk melakukan kebenaran, karena lelah untuk menjadi orang baik, karena lelah ketika kita memperjuangkan keadilan, tampaknya dunia seakan melawan kita secara bersamaan. Tetapi ketika kita mengingat akan Dia, Kristus yang dengan tekun menanggung semua bantahan dari orang-orang berdosa dalam perjuangannya untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Yesus Kristus sampai mencucurkan darah, bahkan mengorbankan nyawanya. Dan firman Tuhan berkata, dalam perjuangan kita, pergumulan kita melawan dosa untuk hidup di dalam kebenaran, kita belum sampai bercucuran darah. Karena itu ketika kita mengingat akan Kristus, bukankah seharusnya kita memiliki pengharapan bahwa tetap akan ada hari yang lebih baik. Masih ada anak-anak Tuhan yang tetap dengan setia berjuang di dalam kebenaran, melawan dosa, menyuarakan keadilan, menghidupi kasih dan kesetiaan di tengah-tengah dunia yang semakin merosot ini. Panggilan kita adalah untuk tetap dengan tekun memikul salib. Jangan lemah, jangan putus asa, karena di dalam dunia ini kita tidak berjuang sendiri. Ada Roh Kudus beserta dengan kita, dan ada anak-anak Tuhan di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, yang tetap dengan setia memperjuangkan kebenaran, yang tetap dengan setia menghidupi kasih dan kesetiaan, yang tetap dengan setia menyuarakan keadilan. Supaya apa? Supaya paling tidak apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini bisa berdampak bagi orang-orang terdekat kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, mari kita bayangkan kalau seandainya gereja
satu persatu semuanya bersatu hati, bergandeng tangan untuk memperjuangkan hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya mereformasi iman dan pemahaman, tapi sungguh-sungguh mereformasi hidup. Yang sungguh-sungguh terjadi adalah pembaharuan, bukan hanya di gereja kita, di kota kita, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kerinduan yang Tuhan ingin dikerjakan oleh anak-anak Tuhan ketika reformasi gereja itu ada, adalah bagaimana anak-anak Tuhan bisa menyuarakan kebenaran itu semakin lantang, tidak lemah dan tidak menjadi putus asa. Karena kita mengingat akan Kristus yang sudah menanggung itu untuk kita. Dan dia menanggung itu bersama dengan kita. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Terus hidupi kebenaran dan perjuangkan hidup di dalam kekudusan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.